Kami ucapkan selamat datang dalam acara penutupan Rapat Kerja Asosiasi Penguatan Lembaga Majelis Rakyat Papua tentang perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, yang kami muliakan pimpinan Majelis Rakyat Papua, baik dari Provinsi Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua beserta jajarannya. Yang kami hormati anggota BP3 OKP Papua Barat, Forkopimda Provinsi Papua Tengah, Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, narasumber dari akademisi, serta pimpinan OPD dari lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Tengah, serta undangan hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan rekomendasi Rapat Kerja Asosiasi MRP Setanah Papua yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan rekomendasi. Pembacaan ini akan dibacakan oleh Ketua MRP Provinsi Papua Barat selaku Sekretaris Asosiasi MRP Setanah Papua kepada Bapak Junson Ferdinandus Waprat dengan hormat disilakan. Maha Kuasa duduk di tanah Papua sekali. Shalom, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, perkenankan saya untuk membacakan rekomendasi Majelis Rakyat Papua Setanah Papua. Sebelum saya membaca, perlu saya ingatkan tentang hati kita dengan tanah ini. Tetapkanlah hatimu di tanah Papua, maka kau akan tahu bahwa ia bukan sekadar bumi yang hijau. Ini adalah rumah, ibu dan nafas bagi jutaan jiwa. Jagalah tanah ini bukan karena aturan, tapi karena cinta. Lindungilah manusianya bukan karena kewajiban, tapi karena rasa sayang. Sebab Papua bukan sekedar wilayah, ia adalah kehidupan yang harus dijaga dengan hati yang tulus. Asosiasi Majelis Rakyat Papua Setanah Papua rekomendasi berdasarkan rapat kerja Asosiasi Majelis Rakyat Papua Setanah Papua tanggal 26 sampai dengan 27 Mei 2025 di Nabire, Provinsi Papua Tengah. Asosiasi merekomendasikan kepada pemerintah hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Rakyat Papua Setanah Papua menyerukan kepada TNI atau Polri dan TPN, PB atau OP agar segera menghentikan konflik di tanah Papua. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah segera melakukan penanganan terhadap pengungsi internal di seluruh daerah konflik. 3. Membuka dialog permanen untuk mencegah pertumpahan darah di tanah Papua. 4. Pemerintah segera merevisi kembali Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. 5. Optimalisasi kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultur orang asli Papua dalam pelaksanaan pemerintahan otonomi khusus. Papua melalui perubahan atau penggantian peraturan pemerintah yang mengatur Majelis Rakyat Papua atau peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2024 dan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2008 tentang Majelis Rakyat Papua. 6. Penerimaan dalam rangka otonomi khusus Papua
masing-masing provinsi di tanah Papua. 8. Kebijakan pengelolaan makanan bergizi gratis dipercayakan kepada lembaga keagamaan di ibu kota, kabupaten atau kota provinsi setanah Papua. 9. Pembentukan daerah otonomi baru berupa provinsi dan kabupaten kota disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan provinsi masing-masing. 10. Majelis Rakyat Papua mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar membentuk Kementerian Otonomi Khusus dan Istimewa. 11. Pemerintah wajib menghentikan investasi yang merugikan hak-hak masyarakat hukum adat. Penerimaan CPNS, TNI, Polri, BUMN, sekolah kedinasan di tanah Papua dilakukan secara offline dengan mendapatkan rekomendasi Majelis Rakyat Papua. 13. Asosiasi meminta kepada Presiden untuk memberikan penjelasan tentang representasi politik orang asli Papua yang telah disampaikan kepada pemerintah tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen terlampir. Demikian rekomendasi Asosiasi MRPC Tanah Papua ditetapkan di Nabire pada tanggal 27 Mei 2025. Terima kasih. Penandatanganan rekomendasi rapat kerja MRP setanah Papua. Penandatanganan akan dilakukan oleh yang pertama Ketua MRP Papua Selatan, yang kedua oleh Ketua MRP Papua Pegunungan, yang ketiga oleh Ketua MRP Papua Barat Daya, yang keempat oleh Ketua MRP Papua, yang kelima oleh Ketua MRP Papua Barat Daya selaku sekretaris, dan yang terakhir oleh Ketua MRP Papua Tengah selaku Ketua Asosiasi. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua MRP dari masing-masing provinsi setanah Papua untuk dapat mengambil tempat di depan. Selanjutnya hasil rekomendasi atau kesepakatan akan diserahkan oleh
Ketua MRP Papua Barat selaku sekretaris, kepada Ketua MRP Papua Tengah selaku koordinator Asosiasi MRP Setanah Papua. Demikian penandatanganan dan penyerahan hasil rekomendasi. Selanjutnya kepada Ketua MRP kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Marilah kita mendengarkan bersama sambutan Ketua MRP Papua Tengah selaku koordinator Asosiasi MRP Sewilayah Papua kepada Bapak Agustinus Anggaibat SM, disilakan. Belum ni mau ini inaona koyao amakan dia rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, yang terhormat Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang terhormat para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Setanah Papua, yang mulia rekan-rekan pimpinan, Ketua Pokja dan seluruh anggota Majelis Rakyat Papua Setanah Papua yang kami hormati, koordinator dan anggota PP3 UKP Setanah Papua yang kami hormati, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah yang kami hormati, para bupati atau yang mewakili yang kami hormati, Kepala Baprinda Provinsi Papua yang kami hormati, akademisi dari Universitas Cendrawasih dan Universitas Negeri Papua, yang kami hormati tenaga ahli Majelis Rakyat Papua Setanah Papua, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, yang kami hormati pihak keamanan baik dari TNI, baik Polri, dan rekan-rekan media serta seluruh hadirin undangan yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan penyertaannya. Kita dapat kumpul dalam semangat persaudaraan dan pengabdian untuk memperjuangkan masa depan orang asli Papua. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas keseriusan kita bersama dalam mengikuti rapat kerja selama 2 hari, yang mana telah menghasilkan pokok-pokok pikiran yang akan ditindaklanjuti dengan kajian para akademisi yang selanjutnya ditetapkan menjadi naskah akademik yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
13 poin rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat kerja ini untuk selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Hadirin dan undangan yang saya hormati, sebagai koordinator asosiasi sebagai koordinator, sekretaris dan anggota Asosiasi MRP Setanah Papua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah sebagai motivator yang telah memberikan dukungan kepada Asosiasi MRP Papua Tengah, Papua Setanah Papua, sehingga kegiatan rapat kerja dimaksud dapat diselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini, saya atas nama Asosiasi MRP Setanah Papua mengajak para gubernur DPRP agar bersama-sama untuk audiensi dengan Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan hal-hal kepentingan daerah yang dirumuskan oleh MRP maupun Asosiasi Gubernur Setanah Papua. Kepada para tamu undangan, kami menyampaikan permohonan maaf bila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Demikian pokok-pokok pikiran yang dapat saya sampaikan dalam sambutan ini sebagai suara hati orang asli Papua. Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian respon positif dan keputusan yang berpihak pada keadilan dan martabat orang asli Papua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini dengan penuh rahmat, saya mohon berkenan Saudara Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk menyampaikan sambutan sekaligus menutup secara resmi acara rapat kerja Asosiasi Majelis Rakyat Papua dalam rangka menguatkan Lembaga Majelis Rakyat Papua tentang perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi boleh berbeda, tapi orang Papua tetap satu. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua MRP Papua Tengah yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya Bapak Ibu undangan yang kami hormati, marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan Wakil Gubernur Papua Tengah sekaligus menutup rangkaian acara rapat kerja penguatan Asosiasi Lembaga Majelis Rakyat Papua tentang perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi. Kepada Bapak Deina Skelai Esos MSI dengan hormat disilakan. Bagi kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Koyau Orasau Amolongo Amokane Wiwau Amole Kinauna. Yang terhormat Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Yang mulia para pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Setanah Papua. Yang kami hormati para ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Setanah Papua.
yang kami hormati koordinator dan anggota BP3 UKP Tanah Papua, yang kami hormati anggota Forkopimda Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati para sekretaris MRP Tanah Papua, yang kami hormati pejabat tinggi Pratama yang hadir pada sore hari ini, yang kami hormati para rektor dan akademisi dari Universitas Sentral Asia dan Universitas Papua, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda dan masyarakat, yang kami hormati seluruh hadirin, rekan-rekan pers dan tamu undangan yang hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaannya kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian rapat kerja Asosiasi Majelis Rakyat Papua Tengah Papua tentang penguatan lembaga Majelis Rakyat Papua dalam perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan orang asli Papua dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan baik dan lancar. 2 hari ini kita telah berdiskusi, bertukar pikiran dan merumuskan gagasan bersama tim memperkuat peran lembaga yang sangat kita banggakan, yaitu Majelis Rakyat Papua. Sebagai ketua asosiasi atau yang kita merasakan bersyukur karena forum ini menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan dan tanggung jawab terhadap masa depan Papua masih menyala di hati kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sudah menyampaikan bahwa kita menaruh harapan besar pada Majelis Rakyat Papua, bukan hanya sebagai simbol adat, tetapi sebagai penjaga nilai penghubung antar generasi dan juru bicara budaya kita. Dalam forum ini, saya melihat harapan itu makin kuat. Kita sepakat bahwa Majelis Rakyat Papua ke depan perlu jadi garda terdepan, menciptakan lingkungan sosial yang damai dan saling percaya. Papua tidak dibangun dengan pendekatan kekuatan, tetapi dengan pendekatan hati, budaya, adat, dan kekerabatan. Dan Majelis Rakyat Papua punya peran penting di sana. Kita ingin Majelis Rakyat Papua punya suara yang benar-benar didengar dalam kebijakan, terutama soal otonomi khusus dan penguatan lembaga adat. Dan yang paling penting, mari kita kuatkan sinergi pemerintah daerah, DPR, MRP, tokoh adat, perempuan, pemuda, semua harus jalan bersama. Papua tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Bapak Ibu hadirin sekalian yang bahagia, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Kami yakin apa yang kita hasilkan dalam rapat kerja ini jadi bekal berharga untuk perjalanan kita ke depan. Ini bukan penutup, ini adalah awal dari langkah-langkah berikut yang lebih konkret. Dengan semangat itu, saya ucapkan terima kasih atas semua kontribusi dan komitmen selama 2 hari ini. Mari kita lanjutkan kerja besar ini dengan semangat yang sama di tempat kita masing-masing di tanah Papua. Akhir kata, dengan mengucap syukur, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini rapat kerja Asosiasi Majelis Rakyat Papua, penguatan lembaga Majelis Rakyat Papua dalam perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan orang asli Papua dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi saya nyatakan tutup.
Mari kita jaga Papua, rawat kebinekaan dan bangun peradaban parutan Papua damai, adil dan berkelanjutan. Tuhan memberkati kita semua. Salam Papua, salam Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk pada penyerahan cenderamata. Penyerahan cenderamata akan MRP Papua Selatan, Ketua MRP Papua Barat Daya, Ketua MRP Papua, dan Ketua MRP Pegunungan. Kepada Ketua MRP kami persilakan untuk dapat mengambil tempat. Kepada Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD kami persilakan untuk dapat mengambil tempat di depan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Wakil Gubernur Papua Tengah untuk dapat menyerahkan cenderamata. Selanjutnya kita dapat melanjutkan dari sesi foto bersama. Kami mengundang Ketua MRP Papua Tengah untuk dapat bergabung dalam sesi foto bersama. Baik, mohon izin pimpinan apa-apa dari saya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Salam komando. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, selesai. Kepada Bapak Wakil Gubernur dan pimpinan MRP dan Direktur Penataan Daerah kami persilakan untuk duduk kembali. Penyerahan cenderamata selanjutnya kepada anggota BP3 OKP Papua Barat, tim akademisi Dr. Justus Pondayar SHMH. Disilakan untuk dapat mengambil tempat di depan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ketua MRP Papua Tengah selaku tuan rumah untuk dapat menyerahkan cenderamata. Berkenan kita melakukan sesi foto bersama. Izin pimpinan apa-apa dari saya. 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Salam komando. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hadir. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Wakil Gubernur Papua Tengah untuk berkenan melakukan sesi foto bersama. Mohon izin pimpinan, aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Salam komando. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kita akan mengubah arah pengambilan gambar atau foto dengan menghadap ke arah panggung. Bapak Ibu dari anak Nabi Reker. Tarian suara Kriston bukan hanya sebuah pertunjukan seni, ia juga adalah suara dari generasi terdahulu, napas dari laut, dan gema dari jiwa masyarakat Papua. Triton ala tiup tradisional dari kerang laut. Kami tidak hanya sebagai alat pemanggil dalam ritual adat, tetapi juga sebagai simbol pemersatu generasi muda Papua dalam karya seni. Harapan kami melalui tarian Triton, suara Triton generasi muda Papua, tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga menjadi jembatan untuk memperkenalkan khas Papua ke mata dunia.
Baik Bapak Ibu, demikian penampilan atau persembahan tarian suara triton dari anak-anak keren Nabil. Selanjutnya untuk mensyukuri segala kelancaran acara kita dan kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kita sampai pada saat ini, marilah kita akhiri kegiatan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yunus Bau Bedari. Kepada Bapak disilakan. Sekalian yang kami hormati, saya bawakan doa ini menurut keyakinan Kristen, Ibu Bapak yang lain.